kejawen gitu ya, kejawen itu misalnya mau cantik itu harus pakai sesajen misalnya, atau enggak puasa gitu ya? Mutih. Iya. Itu mau nikah gitu dulu? Periasnya. Oh, periasnya. Yayasan Media Hikmah Nusantara Al-Quran dan Sunnah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ahlan ikhwah, alhamdulillah hari ini kita ada di Nuraya Salon Spa Muslimah. Dan alhamdulillah kita sedang bersama Mbak Anissa Febria selaku founder dari Nuraya Salon Spa Muslimah. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, insya Allah ta'ala kita akan sharing-sharing dengan Mbak Anissa Febria terkait mungkin awalnya dulu gimana ceritanya membangun Nuraya Salon Spa Muslimah yang sekarang sudah ada berapa cabangnya? 4 cabangnya di Surabaya, ada Lamongan, Bekasi. Surabaya, Lamongan, dan Bekasi. Surabaya ada 2. Iya. Surabaya ada 2. Ini termasuk? Ini insya Allah coming soon. Coming soon. Ini cabang ke 5 insya Allah. 5 insya Allah. Insya Allah ini belum buka, jadi saya boleh masuk. Harusnya cuma khusus untuk muslimah. Nah, jadi kita insya Allah ke depan akan sharing tentang gimana ceritanya awalnya dulu Mbak Anissa ini merintis usaha ini. Kemudian mungkin nanti akan diceritakan juga sedikit step-step gimana jika ada di antara ikhwah sekalian yang berminat untuk membuka usaha yang serupa, dan juga mungkin tentang pengalaman-pengalaman bagaimana kendala-kendala yang dialami, mungkin supaya ya ikhwah yang menginginkan membuka salon spa muslimah, usaha yang serupa supaya tidak mengalami kendala yang sama, dan juga mungkin nanti ada promo-promo atau yang semisalnya, Mbak ya. Iya. Jadi tetap pantengin terus obrolan kita insya Allah ta'ala. Kita mulai, Mbak ya. Mungkin diceritakan dulu gimana sih awalnya bisa membuka salon spa muslimah. Apakah memang backgroundnya pendidikannya di bidang itu, atau pernah kerja di salon spa muslimah, atau gimana Mbak ceritanya? Oh ya, jadi memang saya kuliahnya memang di bidang kecantikan. Awalnya dulu ambil kuliah jurusan ini karena kepengen jadi make up artist ya. Make up artist itu sekarang istilahnya make up artist. Kalau dulu mungkin lebih ke rias pengantin gitu. Rias pengantin. Ya. Oh iya. Siap. Cuman saat itu bayangan saya karena kalau dulu kan rias pengantin kan identiknya sama kejawen gitu ya. Kejawen itu misalnya mau cantik itu harus pakai sesajen misalnya, atau enggak puasa gitu ya? Mutih. Iya. Itu mau nikah gitu dulu? Periasnya. Oh, periasnya. Supaya pengantinnya manglingi. Ya, kalau dulu kan gitu, terkenalnya kan gitu. Nah, saya kepikiran kan belum ada nih yang perias pengantin yang nggak pakai kayak gitu-gitu tapi juga bisa cantik gitu loh. Nah, jadi saya kepengennya waktu itu pengen jadi MUA syar'i. Syar'i, tidak ada melanggar syariat seperti tadi. Ya, jadi kan saya meyakini bahwa kalau kita belajar teknis secara baik, insya Allah kan harusnya bisa menjadikan orang cantik kan, nggak perlu mutih dan lain-lain gitu. Malah nggak nyambung sebenarnya. Iya, itulah gitu. Iya. Nah, kemudian ketika mau lulus, saya sudah magang, sudah kursus juga makeup artisnya itu ke kuliahnya salah satu ini di bidang kecantikan, dan itu memang seperti rias pengantin seperti itu. Semua dipelajari, rias pengantin, kecantikan salon spa juga dipelajari. Siap. Cuman saat itu masuk jurusan ini sudah dari awal fokusnya pengen jadi MUA. Jadi ketika saya magang, saya lanjutkan setelah magang itu kursus riasnya. Kursusnya riasnya. Supaya ketika selesai lulus saya udah bisa bikin sudah bisa ngejob sendiri gitu loh. Mandiri ya. Okay. Nah, ternyata saya lulus 2012. Jadi masa skripsi itu udah sering ada job freelance ya, makeup wisuda dan lain-lain. Saya juga ditarik sama salah satu perias terkenal di Sidoarjo.
Karena saya kursus di situ sudah sering ikut bantu rias kan. Cuman kemudian ketika sudah mulai mendekati lulus kan, saya mulai memikirkan ini ya apa, oh nanti mau buka apa dan gimana brandingnya, apa pakai nama saya dan lain-lain kan gitu. Nah kemudian kan terus diingatkan lagi jadi MUA Syar'i. Nah Syar'i itu yang gimana kan gitu. Ternyata kan setelah dipelajari, karena di tahun 2012 itu belum seperti sekarang. Kalau sekarang sudah ada teknik-teknik supaya tidak mencukur alis itu bisa cantik dan lain-lain itu ada. Nah kalau di zaman itu supaya klien kita cantik itu mau nggak mau harus cukur alis kan. Manglingi, jadi manglingi. Termasuk memang pasti permintaannya seperti itu. Iya, permintaannya atau standar dari MUA-nya. Jadi ketika kita mau dikenal riasan si Mbak Anissa bagus, kan berarti kan kliennya harus cantik. Nah, untuk menjadi cantik, salah satu syaratnya itu cukur alis itu. Supaya manglingi maksudnya. Definisi cantik biasanya kalau perias manten itu manglingi itu soalnya. Jadi kalau di hari biasanya. Cuman kalau sekarang ini kan sudah bergeser ya. Selain mungkin sudah alhamdulillah banyak yang hijrah juga, kemudian mulai ngerti bahwa sana mencukur alis nggak boleh dan lain-lain. Jadi sudah ada opsi rias pengantin tanpa cukur alis dan lain-lain. Terus kalau sekarang juga cantik itu yang riasnya natural. Kalau dulu kan nggak, cantik itu yang yang tebel banget gitulah, beda. Nah, kemudian setelah saya pelajari, wah kayaknya kalau saya jadi MUA Syar'i itu masuknya, kalau kita bicara bisnisnya, itu masuknya produk edukasi. Karena berarti saya hanya bisa menerima klien yang mau nggak dicukur. Mungkin pengantinnya mau tapi keluarganya gimana. Nah jadi itu kan banyak edukasinya banyak. Kadang pengantinnya oke, keluarganya belum tentu. Kadang keluarganya oke, anaknya maunya nggak mau dan lain sebagainya. Jadi saya pikir ketika nanti kita investasi, malah berantem nggak jadi nikah. Iya. Jadi saya pikir kalau saya investasi di sana, ini merupakan produk edukasi yang perlu waktu yang panjang kan. Belum lagi yang lebih kepikirannya lagi adalah ini beneran syar'i enggak. Jadi misalkan kan jadi perdebatan ya. Misalkan saya bikin orangnya cantik, nanti dilihat banyak orang, nah ini gimana hukumnya dan lain-lain kan, saya akhirnya takut sendiri kan. Kemudian di fase yang saya merasa wah kok kayaknya terlalu beresiko gitu kan, akhirnya saya memutuskan vakum dulu waktu itu. Nah sampai akhirnya kemudian itu tahun 2012. Iya, saya lulus 2012. Nah kemudian akhirnya dapat masukan kenapa tidak membuka usaha perawatan muslimah, karena kalau perawatan itu kan yang pertama boleh dan insya Allah dibutuhkan. Nah dari situ akhirnya saya perbanyak ngaji kan waktu itu, sambil mau ngapain ya, mikir-mikir dulu kan. Kemudian di tahun 2013 saya ambil kursus lagi estetika di dokter, supaya lebih mengenal lagi soal skincare. Bayangan saya waktu itu kan bukanya seperti klinik kecantikan gitu ya, tapi kan saya bukan basic dokter. Nah saya penasaran bisa nggak dan lain-lain. Nah setelah mengikuti kursus itu baru akhirnya saya mantap buka, waktu itu namanya Nayara Salon dan Spa Muslimah. Salon Spa Muslimah. Iya, 2013. Karena pertimbangan tadi ketika MUA, pertama edukasinya harus panjang, effortnya besar. Kemudian ya setelah itu memang akhirnya juga penerapannya juga nanti takutnya tetap akhirnya mantennya dipajang seperti itu. Iya, jadi kan kok dilihat kayaknya orang lainnya seperti itu. Iya, jadi daripada saya ragu-ragu, belum lagi nanti soal ada acaranya gimana dan lain-lain, belum tentu acaranya syar'i dan lain-lain. Akhirnya buka pertama Nayara Salon Spa Muslimah. Nah, ini kemudian kenapa harus ada muslimah, embel-embel muslimah? Apa bedanya dengan salon spa yang lain? Nah, pertama di spa treatment itu kan, apa bedanya? Nah itu, jadi saya kan bukanya Nayara Salon dan Spa Muslimah tahun 2013. Saat sebelum buka itu saya melakukan riset pasar dengan kompetitor yang sudah ada ya. Jadi waktu itu
Di Surabaya baru ada 3 salon dan spa muslimah. Nah, kemudian saya kan pengen tahu bedanya apa sih dengan salon yang lain gitu kan. Ternyata setelah saya cari tahu, sebetulnya untuk mereka mungkin sekedar salon wanita sebetulnya. Kenapa saya berani bilang gitu? Karena yang pertama masih menerima customer non muslim, walaupun ini kan saya pernah konsultasi dengan ustadz itu dibantu suami maksudnya. Ada perbedaan pendapat. Ada yang memang sebetulnya nggak masalah melayani non muslim, cuman kita mengambil apa ya? Ya, kehati-hatian. Iya betul, kehati-hatian. Akhirnya untuk lebih amannya kami hanya melayani muslimah aja. Selain dari segi auratnya supaya terjaga karena sesama muslimah semua, kemudian dari segi fungsi. Nah, fungsi itu maksudnya gini, kita kan dengan membuka ini kan tujuannya adalah mempermudah muslimah untuk melakukan perawatan. Nah, ketika kita mengizinkan non muslim untuk datang juga, biasanya tujuannya itu sudah beda. Kalau non muslim mungkin dia ingin tampil cantik gitu kan, maksudnya apa ya, dandan atau apa, ya, beda, bukan perawatan, tapi kan ingin menonjolkan kecantikannya. Ya, kalau maksudnya kalau saya pribadi ketika buka ini fungsinya adalah ayo kita mensosialisasikan bahwasanya kita sebagai muslimah juga wajib loh merawat diri kan gitu kan. Bukan berarti yang rambutnya harus warna-warni. Nah, kalau non muslim kan nanti kan beda lagi kan. Jadi kan keluar rumah rambutnya yang kalau kita kan enggak, walaupun kita pakai kerudung di rumah juga boleh loh cantik. Mau rambutnya diwarna-warni boleh. Nah, ini kan udah dari segi tujuannya kan udah beda. Nah, jangan sampai ketika kita memperbolehkan muslimah masuk, ternyata yang mendominasi justru yang non muslim misalnya. Jadi begitu muslimah datang dia kan agak ngepir, wah kok yang datang kok gini misalnya. Itu berarti ketika masuk harus yang berkerudung atau dilihat KTP-nya atau gimana? Enggak. Jadi walaupun iya banyak sih yang nanya, Mbak saya nggak pakai hijab boleh nggak masuk? Boleh. Jadi sebelum treatment biasanya memang kan kita data member ya. Walaupun nggak ada kartu membernya tapi pasti ada data membership-nya gitu kan. Nah, salah satunya itu dengan menunjukkan KTP. Jadi ketika dia non muslim ya mohon maaf kita nggak bisa nerima, tapi kita jelaskan dengan baik kenapa alasannya. Ada non muslim. Nah ini. Kemudian tanggapannya gimana? Uniknya gini. Nah, justru uniknya adalah biasanya yang nggak terima itu yang mohon maaf teman-teman sesama muslim, karena misalkan dia datang berdua, temennya non muslim ya. Nah, karena temennya ini kita tolak, yang muslim ini yang nggak terima, yang non muslim ada, oh ya nggak apa-apa mbak, karena kan kita jelaskan dengan baik kan alasannya dan lain-lain. Kemudian kita berikan opsi lain, kita bisa melayani non muslim tapi di rumah, home treatment. Karena ketika di rumah mereka kan tidak perlu melihat aurat muslimah customer kami kan ya. Begitu. Jadi yang muslim, yang non muslim justru menerima, tapi yang biasanya yang nggak terima itu malah yang tadi. Karena mungkin dia ngerasa sungkan, udah ngajak berdua kan ternyata kok nggak bisa dan lain-lain ya. Oh, seperti gitu. Nggak ada opsi disuruh syahadat dulu. Wah, maksa. Tapi banyak juga. Jadi dia yang maksa, misalkan admin saya cerita di DM gitu ya, IG misalkan, Mbak boleh dong Mbak, saya pengen banget dan lain-lain. Jadi kemudian kami simpulkan mereka butuh kenyamanan dalam arti ya di sini memang senyaman itu, dalam arti ya perempuan semua kan yang melayani juga muslimah, yang boleh masuk muslimah, nggak ada seliver-seliver orang laki kan gitu. Nah mereka itu ternyata butuh kayak gitu juga. Berarti juga dari segi tadi edukasinya lebih mudah, nggak seberapa sulit ketika tadi makeup artist ya? Oh iya, karena sebetulnya kan merawat diri kan sudah jadi kebutuhan kan, beda dengan tadi. Ya emang nyaman ketika semuanya perempuan. Iya, gitu. betul. Dan ternyata non muslim pun pengen. Iya. Nah, ya paling kalau karena ini salon dan spa muslimah yang edukasi yang agak beratnya adalah image yang sebelumnya. Jadi kalau image yang sebelumnya terbentuk itu salon-salon muslimah itu ya mohon maaf, yang terbentuknya image-nya itu nggak profesional. Beda dengan salon-salon besar yang ada di mall-mall misal. Makanya image-nya nggak profesional. Image yang terbentuk di masyarakat, iya.
Kenapa bisa begitu? Apakah, maaf mungkin kompetitor Bukan. sebelum ada Oh iya, Raya? iya bisa jadi gitu. Oh iya, ini maksudnya saya bicara sebelum kami masuk ya. Jadi memang image yang terbentuk itu nggak profesional. Maksudnya skill SDM-nya itu mungkin asal-asalan dan lain-lain. Image yang terbentuk itu seperti itu. Makanya ketika kami hadir, sebelumnya kan Ayara kami. Nah, ketika customer kami datang kan, cara perlakuan kami kan berbeda. Misalkan untuk spa tidak ada ceritanya customer tidak menggunakan baju dan lain-lain kan tetap dengan kemben, kemudian dialasi dan lain-lain. Nah, di tempat lain itu nggak begitu. Jadi kalau kita ngomongin nggak usah soal syar'inya aja, padahal itu kan batasan aurat. Tapi kalau kita ngomong nggak usah soal syar'i aja, orang yang walaupun nggak tahu kalau ternyata ini adalah aurat yang nggak boleh dilihat walaupun sesama muslimah, kan orang kan pada umumnya malu kan, ya risih. Nah, di tempat lain itu beberapa itu gitu. Jadi nggak pakai apa-apa. Jadi mereka kan nggak nyaman dengan itu. Ketika pindah ke Nayara dulu itu, mereka sampaikan, Mbak, aku kalau di A, di B itu dia bilang pernah coba itu, saya nggak nyaman karena kan malu dan lain-lain. Nah, itu ketika tapi di kan Nayara, bukan segi profesionalitas. Maksudnya dari segi profesionalitas? iya. Nah, kemudian Gimana? setelah saya tahun 2018 kan kita melakukan rebranding dengan nama Nuraya ya. Nah, kita ketika itu, Kenapa itu? Kenapa rebranding? jadi kita akhirnya memutuskan ganti nama karena ternyata sudah ada yang mematenkan dengan nama Nayara. Nayara di bidang yang sama, salon Bidang yang sama, spa. tapi bukan di salon spa, sebetulnya bukan. klinik. Jadi Klinik, kalau ya, saya beda. mau mengusahakan sebetulnya bisa aja mau dicoba. Cuman kan karena kan logonya berbeda, kemudian dia masih di skincare, saya di salon spa. Tapi kan di kodenya sama kan. Jadi kemungkinannya bisa jadi juga tertolak gitu kan. Nah, daripada kayak gitu, kemudian juga di tahun 2018 kan saya baru mulai fokus mengelola benar-benar ya. Jadi waktu awal itu kan masih penyesuaian kan, karena saya baru menikah, kemudian punya anak dan lain-lain. Nah, jadi di tahun itu sebelum saya memutuskan rebranding, saya juga melakukan evaluasi. Akhirnya kami menemukan bahwasanya ternyata di masyarakat itu dikenallah tadi untuk salon dan spa itu biasanya nggak profesional, kemudian nggak ada yang bisa melayani benar-benar dengan pelayanan excellent gitulah. Nah, jadi ketika 2018 itu kami melakukan hak paten dan lain-lain itu, kami merubah nama dan meningkatkan pelayanan. Jadi saya sampaikan ke tim saya bahwasanya saya kepengen Nuraya bisa besar dan menjadi salon dan spa muslimah dengan pelayanan terbaik. Karena kita menjawab mitos-mitos yang ada kalau salon spa muslimah itu nggak oke pelayanannya. Sekedar apa ya, cari pasar aja dengan nama muslimah. Oh enggak, betul. Jadi Maksudnya image yang dulu itu salon dengan embel-embel muslimah hanya cari membedakan pasar aja gitu, tapi pelayanannya kurang. Nah, Nuraya ini pengen mengubah image tersebut. Iya, betul. Gitu. Ya, jadi tapi nggak sekedar ini ya. Jadi kita juga melakukan peningkatan SDM juga, melakukan training dan lain-lain. Nah, kemudian menjadi Nuraya ini akhirnya karena saya pengen dikenal dengan salon dan spa muslimah yang pelayanannya baik juga. Jadi ketika Nuraya ganti nama jadi Nuraya, pelayanannya meningkat, kami juga melakukan menaikkan harga. Jadi marketnya akhirnya dirubah karena kita melakukan tadi itu setelah customer yang lama banyak juga yang kembali karena kan mereka tahu bedanya kami dengan yang lain kan. Oh iya, sudah kadung jatuh cinta. Iya betul, Masya Allah. Mungkin ini bisa di-share Mbak, apa ya, langkah-langkah mungkin diantara ada akhwat, ummahat di sana yang mungkin berminat untuk membuka salon spa muslimah. Gimana sih stepnya dari awal? Nah ini mungkin modalnya berapa nih yang harus disiapkan untuk memulai awal? Jadi mungkin banyak sih, Masya Allahnya itu banyak yang menghubungi kami, baik menanyakan mitra atau sekedar kepengen tahu caranya untuk bisa buka dengan brand sendiri. Maka karena ada kebutuhan itu, kami di tahun 2020 akhirnya lahirlah Mahira Konsultan.
Mahira Jadi Konsultan. Mahira Konsultan ini manajemen dari Nuraya. Jadi kami ada tim manajemen sendiri, mulai dari digital marketing, keuangan dan lain-lain kan. Nah ini kami akhirnya launching tahun 2020 waktu pandemi. 2020. Ya, Mahira Konsultan. Alhamdulillah sudah punya beberapa klien di luar kota, di luar pulau, mulai dari sampai keluar pulau. Tangerang, Martapura, Kalimantan, Aceh. Ini sampai Aceh. Insya Allah besok ada barusan yang deal itu dari Batam juga ada. Masya Allah. Nah, akhirnya kami kenapa membuka Mahira? Karena banyak di antara teman-teman atau yang awalnya klien-klien kami juga, customer Nuraya, kepengen juga punya salon dan spa muslimah. Nah, gimana caranya kan mereka kepengen belajar. Kemudian banyak yang tanya juga ke saya, loh kenapa kok bikin konsultan? Kan nanti berarti melahirkan kompetitor. Betul. Kemudian saya jawab, yang pertama soal rezeki kan kita sudah tahu ya, konsep rezeki itu kan sudah diatur. Siap. Nah, yang kedua, ada ataupun tidak ada Mahira Konsultan, ketika mereka kepengen buka, mereka akan tetap buka. Betul. Ada ataupun tanpa adanya saya, di tiap tahunnya pasti akan ada kompetitor-kompetitor baru lahir. Nah, maka saya pernah merasakan di posisi mereka, kepengen buka tapi nggak tahu harus belajar kemana. Mulainya. Betul, mulainya step-stepnya dari mana. Waktu itu saya harus otodidak belajar dan internet nggak sevulgar sekarang dulu. Jadi saya cari buku, ada satu buku aja yang membahas soal ini. Ternyata ketika saya beli nggak sesuai ekspektasi saya, karena di dalamnya nggak ada soal teknis bagaimana membuka step by step tuh nggak kayak gitu. Nah, kalau sekarang kan mungkin internet banyak ya, kita masih bisa browsing dan lain-lain. Tapi saya meyakini dengan pengalaman kami yang sudah akan 9 tahun ini, mengalami jatuh bangun, kemudian dan lain-lain, insya Allah mungkin sedikit sharing atau pendampingan dari kami itu akan banyak membantu lah insya Allah. Jadi kenapa harus membutuhkan jasa konsultan ini? Nah, kenapa harus ada pendampingan dari konsultan supaya tidak mengalami kerugian puluhan hingga ratusan juta. Karena dan saya juga pernah waktu, boros waktu, betul, waktu. Karena kan uang, kami sudah mengalami 9 tahun. Trial errornya betul. Tidak perlu mengalami trial error, jadi bisa kami dampingi gitu ya. Oh, berarti pendampingannya seperti apa itu? Ada beberapa paket terus dipantau terus. Oh enggak, jadi kami fokusnya masih ke membantu membuka. Jadi step by step membuka yang salah aja itu bisa berdampak kerugian puluhan hingga ratusan juta. Saya kasih contoh misalkan gini, aku nggak tahu basicnya, pokoknya datang aja ke supplier misalkan, toko kecantikan. Kemarin ada salah satu klien saya, kemudian dia datang ke ini sebelum menghubungi kami ya, sudah datang ke sana, dia nggak tahu produk, nggak tahu apa kan, Mbak aku mau buka ini. Nah itu kan toko tidak memberikan rekomendasi yang terbaik, mereka memberikan yang menguntungkan. Nah, untuk mereka. yang keuntungan dari salesnya banyak. Yeah. Jadi setelah hire kami, dari beberapa dari barang-barangnya itu ada yang sebetulnya nggak perlu dipakai. Terus kemudian tapi karena di salesi ini kalau salon butuh ini nih, harus begini, harus nah seperti betul itu, apalagi biasanya memang kalau mereka tahu nih dia nggak punya basic, baru mau buka dan pasrah kan, ya jadi angkut aja semua. Tapi uangnya banyak. Nah belum lagi nanti beli barang-barang yang nggak perlu. Saya berikan contoh, misalkan kursi potong harusnya itu harga di range 3 atau 4 juta untuk kursi yang bagus ya. Nah ada klien saya yang bisa beli sampai 8 juta. Nah itu kalau kan ya jadi kenapa harus hire konsultan, karena kami juga sudah punya supplier barang, jadi kita bisa merekomendasikan, memberikan opsi pilihan. Jadi misalkan ada yang tanya juga ke saya, misalkan Mbak berarti perlu budget berapa untuk buka salon, kami nggak bisa jawab karena yang pertama dengan konsultasi ke kami akan tanya dulu marketnya siapa dulu, karena kalau belum menentukan market kami bantu, karena kan nggak mungkin mengambil semua market kan. Saya berikan contoh Nayara dulu itu karena pasarnya middle low, maka harga kursi potongnya 300.000. Ketika jadi Nuraya harga kursi potongnya 3 juta.
Masya Allah. Nah ini kan jadi kan kalau saya ditanya butuh modal berapa untuk buka, panjang dulu ceritanya, nggak bisa langsung beli nggak kayak gitu. Jadi kita ya ini mungkin langkah-langkah singkatnya ya sebelum membuka itu. Yang pertama kita harus tahu marketnya kita siapa dulu, menentukan brandingnya, mengecek dulu patennya supaya tidak mengalami seperti kami, karena melakukan rebranding juga nggak mudah ya. Dari Nayara ke Nuraya itu yang tidak mudah itu karena mungkin sekedar ganti nama ya udahlah ya, tapi kan kita melakukan perubahan, meningkatkan pelayanan, menaikkan harga. Nah ini kan berubah pasar, nah itu butuh waktu, usaha. Nah dan teman-teman tidak perlu lagi untuk... betul, jadi teman-teman tidak perlu mengalami fase ini kalau dipersiapkan dengan matang dari awal dan didampingi. Betul. Tapi ada pendampingannya tadi, maksudnya nah ini kan 1 bulan atau gimana? Untuk proyek kami yang pembantu membuka ini kami dampingi untuk yang paket komplit itu sampai 3 bulan setelah buka. 3 bulan jadi kami bantu buka. Nah kemudian setelah berjalannya waktu kemarin kami juga ada permintaan optimasi. Jadi pendampingan mereka sudah buka, ada ini klien saya yang di Aceh contohnya. Beliau sudah buka 8 tahun. Oh sebelumnya sudah buka. Nah tapi kok mentok aja nih, nggak bisa berkembang. Nah kemudian hire kami di paket yang bukan untuk membuka, baru ini kita bikin karena ada permintaan. Nah alhamdulillah kemarin baru jadi klien kami bulan November ya. Kemudian kami berikan evaluasi, berikan masukan dan lain-lain. Dan masya Allahnya klien kami ini orangnya tanggap, semangat kerja keras. Jadi begitu tahu ilmunya praktek. Jadi benar-benar beliau ini gelas kosong. Saya bilang, Bu kalau mau ini benar-benar menghasilkan, maksudnya jangan sampai udah keluar uang untuk hire konsultan kemudian percuma kan. Jadi ketika Ibu sudah siap di hire, sudah siap di mentori, tolong jadi kelas kosong. Ketika saya sampaikan langsung dijalankan, sampaikan ya. Nah masya Allahnya di debat. Iya, atau enggak dibatin, udah ngerti aku, tapi nggak dilakukan. Nah ini kan banyak, ada juga yang misalkan klien saya yang kayak gitu ada juga. Jadi mungkin dia merasa ya udah tahu Mbak, tapi nggak dipraktekin, nah nggak jadi apa-apa kan. Nah beda dengan ini. Jadi November beliau kami mentori, kami dampingi hampir setiap hari untuk melakukan perubahan, langsung dipraktekkan. Alhamdulillah bulan Desember tanggal 31 malam saya dikabari via chat itu, beliau bilang sampaikan bahwasanya omsetnya bulan Desember naik 3 kali. Masya Allah, 3 kali. Jadi kemudian awalnya saya tanya, Bu target omsetnya berapa tuh, dia nggak berani karena dia sudah menjalankan bisnis ini 8 tahun dan untuk mencapai omset sehari 1 juta itu katanya berat. Jadi menentukan target nggak berani. Nah karena ternyata setelah melakukan itu sudah naik 3 kali kan, saya bilang, Bu, ayo Bu tahun 2022 ditingkatkan lagi targetnya. Alhamdulillah mulai percaya diri mulai. Jadi semoga nanti omsetnya Januari ini bisa naik semoga. Jadi dan beliau semakin berani meningkatkan omsetnya lagi. Nah itu kami ikut senang juga ketika berkembang bisa buka lapangan kerja. Betul. Jadi kami juga ikut senang, betul sekali. Jadi semakin banyak peluang-peluang kesempatan bekerja untuk muslimah di lingkungan yang syar'i ya. Lingkungan syar'i, masya Allah. Jadi selain salon spa muslimah, sekarang Nuraya ada konsultan. Iya, Mahira konsultan. Kemudian apalagi mungkin ada? Nah, selain itu kami ada training centernya ya. Training center. Ya, jadi itu adalah tempat kursus. Jadi kami juga melayani kursus supaya bisa mencetak SDM berkualitas. Jadi kelebihannya kenapa kursus di kami, setelah kursus itu mau kapan aja datang, praktek lagi boleh. Kan karena gitu. Nggak ada jam tertentu. Enggak, boleh kapan aja. Gimana? Tapi dengan membawa model sendiri ya. Kalau masa kursusnya kan kita siapkan model, peralatan dan lain-lain kan. Kursusnya berarti seperti potong rambut? Iya, potong rambut, facial, spa. Semua treatment yang ada di Nuraya bisa dipelajari. Betul. Oh, masya Allah. Nah, kemudian kelebihannya kami berikan kesempatan magang lah ya intinya. Karena sebetulnya kan perlu jam terbang kan. Jadi kalau sekedar belajar kemudian nggak ada jam terbang, nah ini kan nggak bisa.
Jadi kami Belajar. berikan kesempatan magang. Belajarnya sendiri berapa lama? Tergantung, ada yang 2 kali pertemuan, ada yang 7. Oh, ada pilihan? Ya, ada beberapa paketnya nanti. Oh gitu, tergantung tadi ambil yang apa aja Ya yang betul. dipelajari. Jadi kan ada yang misalkan pengennya perawatan rambut komplit, ada yang maunya potong aja, ada yang mau facial aja, ada yang mau komplit. Nah itu tergantung. Masya Allah. Terus disediakan magang berapa lama? Atau Seumur bebas? hidup. Terserah. Magangnya seumur hidup, jadi boleh datang kapan aja. bawa saya belajar dari Ya, ini sih, masya Allahnya tempat saya dulu belajar yang waktu MUA itu. Kalau di MUA lain itu biasanya dengan harga jutaan itu hanya belajar dengan tempo singkat kan. Nah saya menemukan guru yang masya Allah mindsetnya. Jadi yang pertama dia nggak takut kehilangan rezeki. Mungkin orang lain akan takut ngajari make up, takut tersaingi. Nah, Kalau lebih baik kan. ya. Nah kalau Bu ini tuh masya Allah, beliau bilang sampaikan ke saya masih ingat, rezeki kan udah diatur ya Mbak. Itu zaman saya masih kuliah kan, kita belum ngaji seperti sekarang ya. Jadi beliau memahami konsep rezeki itu sudah ditetapkan, nggak takut tersaingi, dan beliau ikut senang ketika murid-muridnya itu berhasil. Berhasil. Nah itu merupakan kepuasan tersendiri kata beliau. Nah sama, muridnya boleh datang magang setahun 2 tahun terserah, bebas. Dan bisa saya bilang ini satu-satunya, karena kalau di tempat lain itu biasanya ada masanya, setelah ujian ya udah selesai, udah nggak bisa datang gitu. Nah beliau ini enggak, jadi Ditutup boleh pintunya. datang apa saja. Benar. Jadi karena saya ingat beliau dan itu membekas ya di Membekas. saya kan ya. Jadi kemudian saya mikir, oh iya juga sih, kan kita sebenarnya nggak direpotin juga kan. Ini kan memfasilitasi supaya jam terbang mereka juga bisa tinggi kan. Bisa tinggi. Akhirnya skillnya bisa baik. Dimanfaatkan dengan baik. Betul. Berarti selain salon spa muslimah, Nuraya juga ada konsultan untuk membuka, untuk Ikhwah di sana yang mungkin berminat untuk membuka usaha yang sama, salon spa muslimah dimanapun, dengan brand sendiri. dengan brand sendiri. Kemudian juga untuk kursus, berarti kursus ini juga bisa melahirkan SDM juga, Betul. yang kemudian nanti bisa mungkin dikembangkan di Iya, bisa untuk bisa konsultan untuk tadi. kami bantu mencari kerja ke klien-klien kami, atau Masya Allah. untuk mereka sendiri yang kepengen buka usaha sendiri. Pengen buka sendiri pun bisa. Kendala apa kira-kira selama ini Mbak yang mungkin pernah dihadapi, kemudian mungkin sampai pernah pengen tutup aja. Selesai. Pernah. Jadi waktu zaman masih di Nayara pernah saya kepengen tutup karena yang pertama belajarnya otodidak, yang kedua ibu muda, jadi yang ngurus rumah tangga, kemudian bisnis saya nggak tahu harus belajar dari mana kan, karena kan otodidak terus kok kayaknya gini-gini aja. Nah kemudian sempet dijual Salonnya dijual. Sudah sempat ada yang mau, customer saya sendiri sudah mau sebetulnya. Cuman kemudian suami saya bilang gini, beneran mau dijual tak? Karena kan usia salon ini sama dengan usia anak saya pertama kan. Jadi buka salon ini saya hamil muda kan waktu itu juga. Nah suami saya bilang kan ibaratnya Nayara ini kayak anak pertama. Akhirnya udah ketemuan sebetulnya waktu itu, akhirnya nggak jadi kami tutup ya. Akhirnya malah barulah itu saya mulai belajar masuk ke komunitas, belajar lagi. Jadi saya cari komunitas yang muslimah semua. Nah ini juga karena pengalaman saya cari komunitas yang khusus muslimah itu susah. Dengan kami membuat Mahira Konsultan, saya sekarang membuat komunitas bisnis salon spa muslimah. Jadi di situ kami bisa saling sharing, tanya, misalkan kayak kemarin, Mbak aku gaji segini kebanyakan nggak ya? Tapi itu juga termasuk mungkin kompetitor? Iya, di situ kompetitor. Iya, kebanyakan sudah punya salon. Jadi kan kita ada webinar. Tidak harus yang sudah pernah konsultasi enggak. menjadi kliennya Mahira. Enggak. Jadi ini peserta webinar. Jadi kan kami juga membuat Mahira Konsultan membuat webinar cara membuka bisnis. Nah ternyata yang ikut kebanyakan udah punya bisnis kecantikan. Sudah punya. Betul. Jadi terus kemudian saya sampaikan,
sekarang itu sudah masanya bukan saling berkompetisi, tapi kan berkolaborasi kan. Gimana caranya? Saya pribadi saya seneng kalau semakin ada salon muslimah yang benar-benar muslimah, nggak sekedar muslimah. Namanya saja. Betul. Jadi kita mengedukasi, ayo gimana caranya menjaga auratnya customer, gimana jualan itu bisa apa ya? Bukan terus ikut-ikutan kan kayak gitu. Nah, dan itu adanya kompetitor ini juga apa ya? Memaksa kita semakin memberikan pelayanan yang bagus, dan juga apa ya, kreatif untuk dan akhirnya kita bisa saling sharing, sharing update itu. juga, oh yang lagi terbaru ini loh, jadi saling sharing, kemudian mengajak teman-teman untuk merubah mindsetnya bahwasanya kompetitor itu saling berkompetisi, jadi nggak selalu kayak gitu sih sebetulnya. Seperti itu, bisa juga berkolaborasi. Betul. Masya Allah. Mungkin terakhir ini Mbak, mungkin barangkali ada yang mau dipromosikan, penawaran seperti apa, bisa dilihat di mana ya? Ya jadi seperti ini kan cabang mau buka, biasanya nanti kita ada promo-promo opening, bisa cek di IG-nya Nuraya @nurayamuslimah. @nurayamuslimah. Ya, atau misalkan tertarik dengan program-program kemitraan kami ada di website juga. Ada di website. Ya, www.nurayamuslimah.com. nurayamuslimah.com. Wah, sekalian bisa cek di sana untuk tadi mungkin dari treatmentnya apa saja di sana ada? Ada treatmentnya apa aja, dan juga di Instagram Nuraya Muslimah treatmentnya, kemudian program-programnya apa, ada event-event juga mungkin. Event-event ada rutin tiap bulan insya Allah. Itu diupdate di Instagram dan juga. Kalau itu di Instagram, kalau web belum update. Oh ya, di Instagram. Segera di follow Instagram Nuraya. Atau mungkin langsung tertarik dengan pengen buka salonnya, bisa ke webnya Mahira. Ada sendiri. Konsultan salonspa.com. Konsultansalonspa.com. Itu nggak ada di websitenya Nuraya? Nggak ada. Di Instagramnya? Nggak ada sih. Konsultansalonspa.com bisa dicek di sana untuk info selanjutnya mengenai konsultasi atau konsultan salon muslimah. Masya Allah, ini mungkin itu Mbak, jazakillah khair atas info-infonya. Semoga ini semakin berkembang, Nuraya Salon Muslimah memberikan manfaat untuk kaum muslimin, terutama para muslimah, supaya bisa treatment, supaya bisa melakukan perawatan diri, menjaga auratnya ketika melakukan perawatan diri tersebut, semakin cantik di depan suaminya, kemudian bisa mengembangkan usahanya, semakin banyak membuka lapangan pekerjaan. Masya Allah. Dan juga mungkin kita garis bawahi sedikit bahwasanya syariat Islam ini tidak membatasi kreativitas ya. Justru kita didorong untuk kreatif, gimana caranya kita membuat usaha, membuat berkarya yang tidak melanggar syariat, dan itu masih banyak, pintunya terbuka luas ya. Jangan menganggap ini nggak boleh, ini halal, ini haram, terus kita mau usaha apa, tidak seperti itu Mbak ya. Iya. Justru kita dituntut untuk kreativitas kita, dan masih banyak pintu terbuka untuk mencari rezeki di jalan Allah SWT yang halal. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Media Hikmah Nusantara Al-Quran dan Sunnah